Puji Tuhan, haleluya. Shalom, teman-teman minister yang dikasihi Tuhan. Saya memberi tema renungan saya pada saat ini, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan itu sangat penting bagi orang Kristen. Hati yang mengasihi Tuhan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, perlu yang namanya hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan, saudara, maka semua pelayanan yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan itu hanya sia-sia. Hanya formalitas. Kelihatan kita melayani Tuhan. Kelihatan kita luar biasa melayani Tuhan. Ya, kelihatan kita berapi-api. Ternyata tidak didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 15. Saya akan bacakan ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, dalam nats ini berbicara waktu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, siapa ahli-ahli Taurat? Siapa orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang terpelajar, ya. Bisa saya katakan pakar Alkitab. Tetapi apa yang Yesus katakan pada mereka? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 20, saudara. Di sana Tuhan katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara soal agama, bicara soal kitab, mereka luar biasa. Tetapi apa yang mereka lakukan ternyata tidak berdasarkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan akhirnya mereka yang menyalibkan Yesus. Haleluya. Jadi intinya gini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tanpa didasari hati yang mengasihi Tuhan, neraka kekal. Ya. Tetapi sebaliknya, melayani pekerjaan Tuhan plus hati yang mengasihi Tuhan, endingnya sorga kekal. Pilih yang mana? Sorga atau neraka? Pasti semua kita sahabat minister, bahkan semua yang menonton, pasti kita pilih sorga. Haleluya. Berarti mulai sekarang, mulai detik ini, milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dia akan menghormati dan menghargai Tuhan. Dan tanda-tanda orang yang menghargai dan menghormati Tuhan, dia tidak akan melakukan pelanggaran, saudara. Nah, bagaimana cara agar kita bisa lebih mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin berdoa dan minta hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga, izinkan kehidupan kita untuk dibentuk oleh lingkungan. Ya, saya percaya, saudara, ketiga hal ini kalau ada dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin hari, kita akan semakin cinta Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Sehingga hati yang mengasihi Tuhan itu benar-benar Tuhan temukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat semua teman-teman minister angkatan 64, bahkan semua yang menonton tayangan ini, biarlah kita boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Ya, kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan dimanapun kita berada sekarang ini. Milikilah hati yang mengasihi Tuhan, karena itu hal yang sangat penting, hal yang paling penting di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan. Jesus love you, Jesus love me. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.